Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di sini mungkin gue pengen sharing aja ya. Di masa-masa krisis kayak gini tuh gue kemarin lihat thread, wah isinya tuh ngeri-ngeri gitu. Dari berita yang paling baru tuh gue lihat Tokopedia tuh udah nge-PHK 90% dari karyawannya. Dari 1.250 tinggal 125 lagi gitu. Karyawan yang dipertahankan Tokopedia. Banyak juga yang sulit nyari kerja. Terus banyak juga yang bikin status kalau misalnya di zaman sekarang udah untung gak bunuh diri gitu. Terus ada juga kalau misalnya bunuh diri gak boleh, boleh gak sih minta doa dipercepat kematian. Intinya tuh yang gue baca, dan mungkin karena algoritma sosial media juga ya, jadi yang gue baca negatif, terus semuanya tuh negatif juga gitu. Gue mikir, gue juga pernah ada di masa-masa itu, terus di masa kerjaan juga, ya kayak gitu kan siklusnya, gak kerja gak enak, dapat kerjaan juga belum tentu enak gitu, masing-masing punya struggle sendiri-sendiri gitu. Jadi ini termezzo sedikit, jadi kalau misalnya lo bilang lu enak punya kerjaan dan lain-lain, ya udah gitu, kenapa kita nggak saling ngerti aja. Tapi intinya yang mau gue jelampein tuh bukan itu. Intinya adalah gue mikir dan gue refleksiin diri lagi di saat krisis kayak gini. Ada satu hikmah yang mungkin gue berusaha untuk tangkap ya. Kayak misalnya gini, Allah tuh emang membuat kita tidak bergantung pada dunia gitu. Dan Allah selalu ngingetin kita bahwa dunia ini sementara gitu, termasuk masa krisis. Gak ada satupun tempat yang bisa kita jadikan tempat untuk bergantung selain Allah. Kayak misalnya kerjaan akan hilang juga. PNS pun untuk enak, lo bisa kehilangan yang lain, kehilangan kewarasan lo. Atau BUMN juga mungkin gitu. Yang kenapa contohnya PNS dan BUMN? Karena orang-orang menilai bahwa kerjaan itu paling stabil. Kerjaan itu adalah tempat bergantung gitu. Yang gaji oke, jangan kategori dan lain-lain. Yang padahal itu lagi balik lagi tuh semua gitu. Terus juga mungkin ke orang, ke teman, saudara, siapapun jadi tempat bergantung di saat krisis kayak gini. Allah pengen bilang ke kita bahwa nggak ada tempat lain selain aku untuk bergantung. Mungkin itu yang gue tangkap ya. Dan gue menilai bahwa kalau misalnya pun ada tempat kerja yang benar-benar mempertahankan gue, oke itu gajinya, mungkin hati gue akan terpaut ke perusahaan itu, akan takut banget kalau misalnya kenapa-napa gitu. Padahal selama ini sebelum kita mendapatkan tanggung jawab untuk mencari kerjaan setelah lulus, hidup kita masih oke gitu semuanya, masih bisa makan, seminimal masih bisa makan lah. Di luar banyak hal mungkin teman-teman alamin yang lumayan berat juga gitu. Tapi gue pengen bilang di sini bahwa ya semua itu jadi kayak hikmah yang benar-benar bisa kita ambil ya. Gue nanya banget bahwa ketika krisis ini, oke ini adalah latihan dari Allah untuk gue ketika nanti mungkin ada hal-hal yang menyenangkan, enak, gue nggak terlalu larut dalam dunia gitu, nggak terlalu berpegang teguh pada dunia, nggak terlalu melekat pada dunia, nggak terlalu ketakutan untuk meninggalkan dunia gitu. Yang perlu kita usahakan adalah ikhtiar terus, yakin bahwa rahmat Allah lebih luas daripada kesulitan-kesulitan yang kita dapat. Gue ngomong ini bukan sebagai orang yang nggak pernah ngerasain susah atau sebagai orang yang ada di posisi yang enak gitu. Kita sama-sama nguatin di masa-masa krisis dan tidak jelas ini. Ya sandaran kita hanya ke Allah gitu, bukan berarti untuk normalisasi dan lain-lain gitu, tapi hal yang bisa kita kontrol adalah keyakinan kita terhadap Allah gitu. Mudah-mudahan gue berharap di diskusi, kalau gue salah silakan kasih masukan, tulis juga pendapat lu di kolom komentar juga boleh sebagai masukan dari gue, karena gue bukan pemuka agama, bukan orang yang belajar agama yang kuat. Gue sebagai orang yang merasa gagal mendapatkan dunia dan sisinya gitu, jadi gue pivot untuk mengajar ridho Allah gitu. Yang mungkin teman-teman juga bisa pivot ke situ dari sekarang, dan kita saling ngingetin karena kita nggak tahu akhir kita akan kayak gimana gitu. Banyak banget kisah ketika orang ahli ibadah yang pada akhirnya meninggal dalam keadaan tidak baik gitu, dan kita hanya bisa berusaha untuk mengusahakan yang terbaik untuk akhir kita gitu. Jadi mungkin video ini jadi sarana untuk kita saling mengingatkan, walaupun nggak tahu videonya akan sampai kemana dan mungkin nggak akan sampai kemana-mana. Minimal ini jadi pengingat gue bahwa gue pernah ngomong ini gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat gue terutama dan buat yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.